الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين، واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung, yakni kepada habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah salat, kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah zakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Akan tetapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, berzikir dan salat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya di dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah berbicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah berhijrah, sudah bertaubat, sudah salat, sudah berzikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak akan datang menerpa hidup kita. Faqsusil qasas, sebutkanlah kisah-kisah para nabi. Sebutkanlah salah satu dari nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit. Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Bercerita tentang ditolak jamaah. Tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak jamaahnya, ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan.
bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandungnya sendiri. Mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih mengerikan, lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Salatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya yang salah. Kesalahan berpikir itu dapat menyebabkan orang berhenti salat. Ada orang yang tidak pernah salat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar. Semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kebagusan paras adalah ujian. Adalah ujian di antara nabi yang diuji dengan paras serupa, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Hadirin rahimakumullah. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu datang dalam bentuk penyakit, bentuk kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Lalu yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lulus adalah yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ahabbus shaumi ilallah shaumid Daud. Ahabbus shaumi ilallah shaumud Daud. Saum yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Mengapa demikian? Walaupun dia berpuasa, tapi harinya dibagi menjadi dua. Yasumu yauman, satu hari berpuasa, wa yuftiru yauman, dan satu hari dia makan. Sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyatnya itu juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar dalam berpikir, dia akan menganggap semua yang datang adalah ujian. Datang harta ujian, datang miskin pun juga ujian. Hadirin rahimakumullah. Orang kaya yang lulus adalah orang kaya yang bisa mempergunakan kekayaannya untuk menolong agama Allah. Ketika kekayaan itu datang kepadanya, ia akan menerima, lalu dia akan memberinya kepada orang yang membutuhkannya. Orang miskin yang lulus, yaitu orang miskin yang terus berusaha bersabar, terus berusaha untuk berubah, ikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Gunakanlah potensi yang ada pada diri, jalin silaturahmi, buka usaha. Tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Orang miskin yang bersyukur, balasannya uiddat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan mendapatkan ganjaran yang tidak bisa dihitung banyaknya, hanya Allah yang bisa menghitungnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apabila kita ditimpa ujian, kita tidak akan marah kepada Allah apabila kita meyakini bahwa segala ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, para nabi terdahulu ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun keluh kesah darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit, dia tidak marah, dia tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berkata, "Rabbi inni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah,
aku terkena penyakit, Engkau Maha Penyayang di antara yang paling sayang. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika ditimpa oleh ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan oleh perut, ditelan oleh ikan, masuk ke dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Nabi Yunus tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia katakan hanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Bagi mereka ada atau tidak ada penyakit sama saja, lapar dan kenyang sama saja, senang dan susah sama saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keyakinan kepada para nabi alaihi salatu wassalam. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di akhir tahun bulan Masai ini mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah beri dengan cara memperbanyak amal soleh. Jangan sampai kita menjadi seperti kebanyakan orang yang mengisi akhir tahun Masehi ini dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita semua orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah beri kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita semua orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalna wa iyyakum fi zamratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وقريبنا وذريتنا من بعدنا وجيرانا وأهل قريتنا ومن هو عليها أجمعين اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وعد من ورائنا وورائهم برحمتك اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروا الله العظيم